Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Di atas kekosongan, aura Xiaoyan hampir sangat lemah, pada saat ini, bahkan seorang petarung kecil pun dapat dengan mudah membunuhnya. Zhao Xian berdiri dengan bangga di depan Xiaoyan dengan sosok tinggi dan lurus, mengarahkan tombak di tangannya langsung di antara alis Xiaoyan, dan cahaya dingin keluar. Kekuatan tak terlihat membuat Xiaoyan merasakan sakit yang menggelitik di jiwanya. Aku mengagumi keberanianmu, tapi sayangnya setengah kaisar hanyalah setengah kaisar. Tidak peduli berapa banyak sarana yang kamu miliki, tidak peduli seberapa mewahnya kamu, tidak ada gunanya di depan kekuatan absolut dewa ini. Zhao Xianju menatap Xiaoyan dengan rendah hati, dan perlahan mengangkat tombak di tangannya beberapa inci ke atas. Cahaya dingin mengembun, dan energi pertempuran perak putih seperti cahaya bintang secara bertahap mengembun di ujung tombak, membuat suara mendengung halus. Pada saat yang sama ketika kata-kata itu jatuh, pergelangan tangan Zhao Xian bergetar, dan tombak di tangannya bergetar, dan dia ingin memukul kepala Xiaoyan. Jika tembakan ini benar-benar mendarat, maka Xiaoyan pasti akan mati. Tetapi pada saat ini, Murong Qianqian di sisi lain, melihat Xiaoyan dalam situasi hidup dan mati, hati gadis itu tiba-tiba menjadi cemas, dan dia tidak lagi peduli apakah orang di depannya adalah Dou Di yang kuat atau tidak. Tiba-tiba, itu berubah menjadi burung raksasa biru besar. Pada saat yang sama, burung raksasa itu mengeluarkan raungan seperti guntur, dan sayap besarnya mengepak dengan keras. Saat berikutnya, burung raksasa yang diubah oleh Murong Qianqian muncul di depan Zhao Xian. Membandingkan ukuran besar burung raksasa dengan Zhao Xian saat ini, itu seperti rerumputan kecil yang berdiri di depan Gunung Tai, jarak di antara mereka seperti dunia yang terpisah. Namun, meskipun Murong Qianqian habis-habisan, di mata Zhao Xian, itu masih tidak layak disebut. Jadi tubuh utamanya sebenarnya monster, tapi masih rentan. Saat kata-kata itu jatuh, tombak tajam Zhao Xian yang awalnya dijatuhkan di kepala Xiaoyan tiba-tiba ditarik kembali saat hendak menyentuh Xiaoyan. Dengan ayunan tombak, burung raksasa itu hendak mengenai Zhao Xian. Dalam sekejap, kekuatan menyapu membombardir burung raksasa itu dengan berat. Kekuatan yang mengerikan mengalir dalam sekejap, dan di bawah mata Xiaoyan yang ketakutan dan marah, dengan kekuatan penghancur, dia mengirim burung raksasa yang diubah Murong Qianqian menjadi terbang menjauh dengan satu pukulan. Kemanapun ia lewat, darah mengalir ke seluruh langit, segera mewarnai sebagian besar langit menjadi merah, dan pada saat yang sama, aura burung raksasa juga menjadi lemah pada saat ini. Apakah kamu benar-benar berpikir semua orang bisa melawan dewa ini? Perlahan mencabut tombaknya, Zhao Xian mengangkat matanya dan berkata dengan nada netral. Segera setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan lagi, seringai perlahan muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata dengan mengejek. Kamu benar-benar orang yang menawan. Kamu tidak hanya dapat membiarkan pembangkit tenaga listrik Dou Di bertarung untukmu, tetapi kamu juga dapat membuat kaisar setengah bintang kecil memiliki keberanian untuk menantang dewa, tetapi semua ini, mari kita berhenti di sini. Petik 2. Dengan mencibir, Zhao Xian menembak Xiaoyan lagi, tetapi segera setelah itu, Zhao Xian tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, matanya berbalik. Sepasang pupil perak putih tiba-tiba menyusut, dan dia bahkan lebih terkejut, dalam hatinya kenapa orang-orang yang berjalan dengan Xiaoyan semuanya adalah monster yang aneh. Saya melihat burung raksasa yang diterbangkan oleh Zhao Xian, tetapi sekarang adalah waktu berikutnya untuk menopang tubuhnya yang terluka parah. Dengan jeritan serak keluar dari mulutnya, tubuh besarnya akan menghadapi Zhao Xian lagi. Dipukul secara signifikan. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Karena kamu sangat rela mati untuknya, maka dewa ini akan mengirimmu terlebih dahulu. Meski begitu, Zhao Xian masih penuh dengan penghinaan terhadap perilaku burung raksasa di depannya. Seorang setengah kaisar bintang 4, tidak peduli seberapa banyak dia meraba-raba, dia tidak dapat mengubah fakta bahwa dia lemah. Bahkan jika dia tangguh, di mata yang kuat, ini tidak lebih dari sikap keras kepala buta. Hanya kekuatan yang bisa buktikan semuanya sumber. Kali ini, Zhao Xian menarik tombak panjang di tangannya, dan memasukkannya ke dalam ring sesuka hati. Dari sudut pandangnya, dua orang di depannya tidak lebih dari batu keras kepala di sudut, dan sangat mustahil bagi mereka untuk menjadi lawannya setelah menghabiskan segalanya. Jika Zhao Xian benar-benar ingin membunuh mereka secara langsung, dia hanya membutuhkan satu pukulan, tapi sekarang,
dia hanya ingin melihat apakah Xiao Yan, yang masuk daftar hitam oleh 4 sekte besar, mampu melawan kekuatan dari. Adapun Murong Qian, Zhao Xian tidak menganggapnya serius dari awal sampai akhir. Telapak tangan perlahan terangkat, dan energi pertarungan putih gelap terkondensasi di telapak tangan, dan dalam sekejap mata, kelompok cahaya energi pertarungan putih perak seukuran telapak tangan mengembun dari tangan Zhao Xian. Saat berikutnya, burung raksasa, yang nafasnya sangat lemah, muncul di depan Zhao Xian lagi, dan dengan seluruh kekuatannya, ia memberikan pukulan terakhir ke Zhao Xian. Pada saat yang sama, Zhao Xian juga memperhatikan Xiao Yan di belakangnya, dan pada saat yang sama, membanting telapak tangannya di depannya. Kelompok cahaya Douqi perak putih menembakkan cahaya seperti meteor di kehampaan, cahayanya menyilaukan, dan dapat bersaing dengan matahari terbit di siang hari, yang membuat orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Di sisi lain, Xiao Yan, yang juga hampir terluka parah, juga menatap punggung Zhao Xian dengan wajah ganas saat ini. Sepasang telapak tangan berlumuran darah terkepal erat saat ini, dan karena kekuatan yang kuat, terdengar suara berderak di antara persendian, terdengar suara benturan, seolah-olah semua tulang terjepit secara tiba-tiba saat ini. Ledakan, poni keras yang intens mengguncang langit, dan pada saat kelompok cahaya Douqi perak putih meledak, seluruh dunia kehilangan kecemerlangan aslinya. Zhao Xian dimunculkan dengan senyum menyeramkan oleh cahaya putih di wajahnya yang pucat pasi, dan pada saat berikutnya, dia tiba-tiba memutar tubuhnya dan melihat ke belakang. Pada saat yang sama, di mana Xiao Yan berdiri, pada saat cahaya putih menyapu dunia, sosoknya juga menghilang seketika. Hehe, bertarung sampai mati, ayolah, biarkan dewa ini melihat pukulan terakhirmu. Mata putih keperakan berkedip sedikit, Zhao Xian memutar tangan kirinya, dan membanting ke depan lagi dengan telapak tangan. Pada saat yang sama, dendam putih keperakan dengan cepat mengembun lagi. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi wajah Zhao Xian tiba-tiba berubah, dan dia melihat tirai hitam pekat tiba-tiba keluar dari kekosongan yang dipenuhi dengan cahaya putih di depannya, dan pada saat yang sama, Xiao Xiao dengan gila wajah Yan, juga muncul di depan Zhao Xian dalam sekejap, mengangkat kepalan tangan kanannya tinggi-tinggi, dan saat tangan kiri Zhao Xian meledak, dia sudah meninju dengan kuat ke telapak tangan kiri Zhao Xian. Retakan, dua suara patah tulang terdengar serempak, karena pukulan tiba-tiba Xiao Yan, dendam yang baru saja kental di telapak tangan Zhao Xian langsung tertiup angin, dan kekuatan serangan balik bertabrakan di lengan kiri Zhao Xian. Segera setelah itu, kekuatan mengerikan yang dibawa oleh pukulan Xiao Yan juga menghancurkan semua tulang di lengan kiri Zhao Xian dengan satu pukulan. Namun, pada saat yang sama, karena pukulan gila ini, Xiao Yan, yang sudah terluka parah, benar-benar terluka parah saat ini, dan semua tulang di lengan kanannya juga hancur karena pengeboman sengit dengan Zhao Xian. Tentu saja, secara logis, Xiao Yan tampaknya telah mengambil keuntungan dari konfrontasi ini dan membuat Zhao Xian menderita. Namun, karena keadaan Xiao Yan saat ini, setelah pukulan ini, Xiao Yan kemudian benar-benar kehilangan semua kekuatan tempurnya, dan itu benar-benar mustahil bahkan untuk bergerak. Apa yang disebut kerugian di kedua sisi, pada kenyataannya, hanya dapat menyebabkan sedikit kerusakan pada Zhao Xian. Di atas kehampaan, kulit Zhao Xian tiba-tiba berubah setelah dipukul dengan keras. Rasa sakit yang parah dari lengan kirinya membuatnya merasa seperti disambar petir. Pada saat yang sama, emosi yang sangat keras juga meningkat dengan cepat di hati Zhao Xian. Kaisar Dou yang bermartabat sebenarnya dilukai lagi oleh setengah kaisar. Hal semacam ini sudah membuatnya tak tertahankan. Ah, pergilah ke neraka. Dengan teriakan marah, telapak tangan kanan Zhao Xian memukul dada Xiao Yan dengan kejam. Segera, kekuatan yang mengerikan mengalir keluar dengan gila-gilaan, dan kekuatan yang menghancurkan itu langsung meratakan dada Xiao Yan dengan parah. Jika seseorang melihatnya dari samping, orang dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh tebal Xiao Yan saat ini ternyata seperti menakutkan sama kurusnya, sebagai daun. Suara retakan tulang yang patah terus-menerus datang dari tubuh Xiao Yan. Pada saat ini, semua tulang di dada Xiao Yan patah. Telapak tangan Zhao Xian hampir membunuh setengah dari hidup Xiao Yan. Ledakan, dengan suara seperti balon yang meledak, saat berikutnya, tubuh Xiao Yan diterbangkan oleh Zhao Xian. Kemanapun dia lewat, darah dimuntahkan dari mulut Xiao Yan seperti uang, dan wajah Xiao Yan dengan cepat menjadi pucat. Dia mengirim Xiao Yan terbang dengan satu telapak tangan, tetapi Zhao Xian tidak mau berhenti. Dia mengeluarkan dengusan dingin dari hidungnya,
wajahnya berubah menjadi kasar, dan tubuh berototnya menghilang ke dalam kehampaan lagi dalam sekejap. Saat berikutnya, telapak tangan lebar, itu mendarat di leher Xiao Yan, dan dengan sedikit kekuatan, dia mengangkat Xiao Yan yang terbang mundur ke tangannya. Xiao Yan, matilah. Segera setelah itu, ketika kata-kata penuh kebencian Zhao Xian baru saja jatuh, sebelum telapak tangannya ditekan dengan keras, rasa dingin yang menusuk yang membuat seluruh tubuhnya dingin dengan cepat menghantam seluruh tubuhnya tanpa menunggu telapak tangannya mengerahkan tenaga. Pada saat hawa dingin datang, tubuh Zhao Xian tiba-tiba membeku, dan sepasang pupil putih perak langsung menyusut seukuran ujung jarum, dan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya menyembur keluar dari lubuk hatinya seperti pegas. Apa? Dengan jeritan di dalam hatinya, Zhao Xian ingin menoleh secara refleks, tetapi pada saat ini, suara tebal penuh ketidakpedulian datang dari belakangnya. Jika kamu berani bergerak, aku akan segera membunuhmu. Meski suaranya acuh tak acuh, ada rasa mendominasi dalam kata-kata itu, yang membuat orang merasa patah hati. Dengan kekuatan Zhao Xian, dia juga merasakan ketakutan yang mendalam di hatinya saat mendengar suara ini, dan dia sama sekali tidak meragukan kata-kata orang misterius ini. Dapat muncul di belakangnya tanpa dia sadari, dan bahkan lebih mudah menahan lehernya, orang seperti ini, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Setidaknya, Zhao Xian percaya bahwa kekuatan lawan benar-benar jauh di atasnya. Melihat Zhao Xian tidak berani bergerak lagi, orang di belakangnya berbicara lagi, dengan nada acuh tak acuh yang tidak diragukan lagi. Biarkan dia pergi. Mendengar ini, mata Zhao Xian tiba-tiba membeku, dan dia sangat terkejut, orang ini datang ke sini untuk Xiao Yan. Betapa menariknya Xiao Yan di depannya, dia bahkan bisa menarik orang yang begitu kuat untuk melindunginya. Dengan hei ringan, Zhao Xian segera merasakan hawa dingin di lehernya, dan hawa dingin yang membuat seluruh tubuhnya dingin bahkan lebih buruk saat ini, membuat wajahnya langsung pucat, dan bibirnya mau tidak mau berubah sedikit ungu. Segera, Zhao Xian tidak berani ragu lagi, dan segera melepaskan Xiao Yan yang ada di tangannya, segera tubuh Xiao Yan jatuh tak terkendali. Melihat Xiao Yan, yang akan mati di tangannya sendiri, diselamatkan lagi, Zhao Xian juga penuh dengan keengganan, tetapi pada saat ini, bahkan nyawanya sendiri juga ada di tangan orang lain, jadi dia mungkin tidak melakukannya. Yang mulia, saya telah melepaskannya, saya ingin tahu apakah Anda bisa. Ledakan. Sebelum Zhao Xian selesai berbicara, kekuatan besar tiba-tiba datang dari belakangnya, telapak tangan putih dengan santai menghantam rompi Zhao Xian, tetapi kekuatan yang meletus adalah ini membuat ekspresi Zhao Xian berubah seketika. Kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh Zhao Xian seperti bambu yang patah, menyebabkan dia banyak terluka dalam sekejap, tapi ini juga karena pria kuat itu sengaja menahan tangannya. Puff! Ketika wajah Zhao Xian memucat dan dia berhenti, dan bahkan tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah, dan auranya dengan cepat melemah. Saat dia berhenti, Zhao Xian langsung melihat orang yang menyerangnya, tanpa diduga, dia sudah melakukan apa yang dia katakan, dan dia masih menyerangnya. Mengapa? Apakah Anda memiliki ketidakpuasan? Atau, apakah Anda ingin menantang saya? Suara acuh tak acuh datang lagi, dan tidak sulit untuk mendengar bahwa ada niat membunuh yang samar dalam nada itu. Jika memungkinkan, pihak lain tampaknya tidak keberatan membunuh Zhao Xian, dan ini, baginya, jelas sangat penting, mudah. Aku tidak tahu dari mana asalmu. Sepertinya tidak ada festival. Zhao Xian menatap dengan hati-hati pada pria parubaya tampan berjubah brokat di seberangnya, menangkupkan tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sebelum ini, kita belum pernah bertemu. Kalau begitu, Yang Mulia, ini. Tetapi, kamu menyakiti seseorang yang seharusnya tidak kamu sakiti. Setelah kata-kata pria kuat misterius itu jatuh, mata Zhao Xian tiba-tiba membeku, seolah dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Paman keempat, kenapa kamu berbicara omong kosong dengannya? Orang seperti ini, tembak dan bunuh saja dia. Namun, tepat ketika Zhao Xian penuh keraguan, tiba-tiba, teguran marah gadis itu tiba-tiba datang, menyebabkan ekspresi Zhao Xian tiba-tiba berubah, dan ketika dia melihat dengan saksama, Murong Qianqianlah yang menarik perhatiannya. Melihat Murong Qianqian, wajah Zhao Xian tertegun sejenak, dan segera setelah itu, perasaan takjub melonjak dari lubuk hatinya, dan kemudian dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke pria parubaya yang menjadi paman keempat Murong Qianqian. Pada saat yang sama,
yang terakhir juga menyipitkan matanya, menatapnya dengan wajah dingin. Apa? Melihat ini, Zhao Xian semakin terkejut. Dia buru-buru membungkuk kepada pria parubaya itu dan segera meminta maaf, berkata, "Saya tidak tahu identitas nona Anda, jadi saya tidak sengaja melukainya. Saya harap Anda tidak keberatan. Jika memungkinkan, saya bersedia mengambil apapun dari tubuh saya sebagai kompensasi." Mendengar ini, Murong Qianqian mau tidak mau mendengus dingin, dan ingin berbicara dengan pria parubaya itu lagi, tetapi sebelum dia dapat berbicara, pria parubaya itu menatap Zhao Xian dengan mata menyipit, dan berkata dengan acuh tak acuh dengan wajah dingin. "Apakah kamu benar-benar bersedia mengambil apapun dari tubuhmu sebagai kompensasi?" Ya, mendengar ini, Zhao Xian merasa ceroboh, menangkupkan tangannya, dan berkata tanpa ragu. "Jika Anda dapat meminjam uang untuk menyelesaikan masalah ini, itu akan bagus. Kalau begitu, kamu bisa memotong lenganmu sendiri." "Apa?" Saat kata-kata itu keluar dari mulut misterius itu, ekspresi wajah Zhao Xian juga tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. "Kamu sepertinya tidak mengerti apa yang aku katakan." Segera setelah itu, pria misterius itu berbicara lagi, dan ketika kata-katanya jatuh, aura menakutkan yang tak terlihat dengan cepat memadat di depan pria misterius itu, dan kemudian berubah menjadi gelombang tak terlihat, tiba-tiba menyerang ke arah Zhao Xian. Melihat adegan ini, Zhao Xian langsung terkejut, tubuhnya melunak, dan dia benar-benar berlutut di atas kehampaan. Adegan ini sangat kontras dengan serangan balik putus asa Xiao Yan sebelumnya. "Saya bersedia untuk sepenuhnya mematuhi pengaturan tuanmu, tetapi saya juga meminta tuanmu untuk mengangkat tangan Anda. Saya hanya akan mengikuti perintah tuanmu." Tubuh Zhao Xian hampir meringkuk dan berlutut di atas kehampaan. Ketika dia mengatakan ini, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar hebat. Dari suaranya, dia dapat dengan mudah mendengar ketakutan di hati yang terakhir saat ini. Mendengar ini, ekspresi wajah pria parubaya misterius itu tidak berubah, tetapi Murong Qianqian saat ini, dengan wajah halus dan cantik yang telah pulih sedikit warna kemerahan, tetapi saat ini dia penuh dengan ekspresi meremehkan. Juga untuk bertahan hidup, Xiao Yan melakukan semua yang dia bisa, bahkan menghabiskan energi terakhirnya, meskipun kekuatan lawannya membuatnya tidak dapat pulih, setidaknya tindakannya mengagumkan. Melihat kembali Zhao Xian yang sedang berlutut di depannya saat ini, tidak ada perbandingan antara keduanya. "Karena kamu telah mengatakan untuk melakukannya, apa yang kamu tunggu sekarang?" Suara acuh tak acuh keluar lagi, dan nadanya bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Untuk Zhao Xian yang mengintimidasi di depannya, pria parubaya itu juga memiliki perasaan jijik di hatinya. Mendengar kata-kata pria parubaya itu lagi, Zhao Xian mau tidak mau sedikit mengencangkan hatinya. Wajahnya yang sudah pucat menjadi tidak berdarah saat ini, tangan kanan di bawah lengan jubah perlahan mengepal, tetapi tertunda untuk melakukannya. Melihat ini, pria parubaya itu tidak bisa menahan sinar dingin di matanya. "Karena kamu enggan melakukannya, biarkan aku melakukannya untukmu." Pria parubaya itu berkata dengan dingin, dan segera mengikuti, tanpa menunggu ekspresi wajah Zhao Xian berubah. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan segera, sinar energi tempur yang bersinar dan menyilaukan ditarik, dengan energi yang tajam, seperti pisau seperti cahaya, itu melintas di kehampaan dalam sekejap, dan ketika Zhao Xian sadar kembali, itu sudah melintas di bahu kanannya. Pada saat ini, Zhao Xian tercengang, sepasang mata putih keperakan menunjukkan ekspresi ngeri yang dalam, karena gejolak emosi yang hebat di dalam hatinya, dia sepertinya melupakan bahu kanannya untuk sementara waktu. Lengan kanan yang terpotong oleh ki pertempuran kehilangan semua intuisi dalam sekejap, dan seluruh lengan yang terpotong menunjukkan keadaan kejang, menjadi kaku seperti kekakuan, dan dengan cepat jatuh ke pegunungan tepat di bawah. "Apa?" Setelah beberapa lama, ketika Zhao Xian sadar kembali dari pergolakan yang bergetar di mana-mana, jeritan kesakitan tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Semua energi pertarungan di tubuh Zhao Xian mengamuk dengan hebat pada saat ini, lingkaran energi pertarungan putih beriak, berpusat pada tubuh Zhao Xian, dengan cepat berguling ke sekeliling, wajah pucat, menunjukkan sepasang tatapan ganas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada sepasang pupil putih keperakan, yang terisi saat ini adalah warna merah tua yang hampir melahap niat membunuh yang mengamuk bahkan lebih terbukti dengan sendirinya, dan terbukti dengan sendirinya bahwa orang tidak bisa menahan rasa dingin, ketika mereka melihatnya. Namun, pria parubaya itu tidak mempedulikannya.
dia mengeluarkan dengusan dingin, seperti baskom berisi air dingin, yang langsung memadamkan amarah di hati Zhao Xian. Dengan erangan serak, tubuh Zhao Xian bergetar hebat. Tidak diketahui apakah itu karena kemarahan atau ketakutan. Tidak ada kilau di matanya yang putih keperakan, dan seluruh tubuhnya seperti tubuh yang kehilangan jiwanya, ruang kosong. Kamu, apa kamu, siapa kamu? Tidak lama kemudian suara serak rendah keluar dari mulut Zhao Xian lagi. Suara serak itu hampir tidak mungkin untuk mengenali arti umumnya, tetapi pria parubaya itu sedikit mengangkat matanya. Setelah jeda singkat, cibiran muncul di sudut mulutnya, dan segera dia berkata dengan acuh tak acuh. Manusia, aku bukan manusia, tapi, dibandingkan denganmu, kurasa aku lebih seperti manusia. Kata-kata terakhir dari pria parubaya itu, saya tidak tahu apakah itu ejekan atau sarkasme, tetapi itu menyebabkan ekspresi Zhao Xian sedikit berubah. Paman keempat, mengapa orang seperti ini berbicara begitu banyak omong kosong dengannya? Mengapa kamu tidak membunuhnya saja? Itu bencana jika kamu menyimpannya. Pada saat ini, Murong Qianqian yang berada di samping akhirnya mau tidak mau berbicara lagi. Dia pikir Zhao Xian pasti akan mati jika pria parubaya di sampingnya bergerak, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk membunuhnya, dan sepertinya ingin membiarkannya pergi dengan sengaja, yang membuat Murong Qianqian merasa bingung. Pada saat yang sama, ada juga perasaan tidak puas. Bunuh dia. Mendengar ini, pria parubaya itu tetap menatap matanya dan bertanya dengan nada datar. Tentu saja dia membunuhnya, tapi dia hampir membunuh Xiao Yan. Mengangguk berat, Murong Qianqian menatap pria parubaya di sampingnya sambil mendesah, seolah-olah dia sedang menunggu tindakan yang terakhir. Mendengar ini, pria parubaya itu melirik Xiao Yan yang matanya tertutup rapat, matanya menyipit, dan cahaya melintas di kedalaman pupilnya, lalu dia melihat ke arah Murong Qianqian lagi, melirik yang terakhir, dan berkata, jika dia ingin melarikan diri sendiri, orang ini mungkin tidak dapat mengejarnya. Alasan mengapa dia jatuh ke dalam situasi berbahaya hanya karena kamu. Sekarang kamu mengatakan bahwa dia membunuh Xiao Yan. Menurutku, itu kamu hampir. Begitu pria parubaya mengatakan ini, ekspresi wajah cantik Murong Qianqian tidak bisa menahan perubahan, dan dia sedikit terdiam untuk sementara waktu. Melihat ini, pria parubaya itu berhenti berbicara, tetapi mengalihkan pandangannya ke Zhao Xian, menyipitkan matanya, dan berbicara lagi dengan nada serius, berkata, tidak ingin hidup. Dia terkejut sesaat, dan kemudian Zhao Xian dengan cepat kembali sadar dan menatap pria parubaya itu dengan tatapan ngeri. Pada saat ini, lengan kirinya patah dan lengan kanannya dipotong. Dia hanya bisa menahan rasa sakit dan bersujud kepada pria parubaya itu. Aku tahu aku salah, dan kuharap Tuan bisa membiarkanku hidup. Ketika dia mengatakan ini, Zhao Xian menunjukkan ekspresi kerinduan di wajahnya, dan pria parubaya itu tidak peduli lagi, dia melirik dengan santai, dan berkata dengan dingin lagi. Karena kamu ingin hidup, kenapa kamu tidak keluar? Saat kata-kata jatuh dari populasi parubaya, Zhao Xian bergegas kembali ke akal sehatnya, sambil merasa terkejut dengan hal ini di dalam hatinya, tubuhnya yang berlutut di kehampaan dengan cepat bangkit karena malu, menggertakkan giginya dan melawan drama yang menyayat hati, datang dari seluruh tubuhnya merasa sakit, dia buru-buru berbalik dan lari ke langit yang jauh tanpa menoleh ke belakang. Baru setelah Zhao Xian benar-benar menghilang ke langit, pria parubaya itu menarik pandangannya dan menatap Murong Qianqian lagi. Pada saat ini, yang terakhir juga menatapnya dengan ekspresi muram, matanya sepertinya menyalahkan pria parubaya itu karena membiarkan Zhao Xian pergi. Hehe, apakah gadis kecil itu masih marah? Pria parubaya itu tersenyum ringan, dan ada tatapan sayang di matanya. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu melepaskannya. Jika kamu tidak muncul tepat waktu, nyawa Qianqian akan hilang. Melihat pria parubaya itu masih bisa tersenyum pada saat seperti itu, Murong Qianqian tiba-tiba menunjukkan ekspresi menyedihkan karena dianiaya, dan berkata dengan air mata berlinang. Hehe, kamu gadis, kamu lari dari keluarga sendirian, dan sekarang kamu telah menyebabkan bencana besar, mengapa kamu malah menyalahkanku? Cedera mana yang kamu derita bukan disebabkan oleh dirimu sendiri. Jika kamu patuh, jika kamu tinggal di keluarga, tidak ada yang bisa menyakitimu. Kata-kata pria parubaya itu langsung membuat Murong Qianqian sedikit terdiam, tidak sampai beberapa saat kemudian dia cemberut lagi, mendengus pelan, dan berkata, bahkan dalam keluarga,
ayah dan saudara laki-laki saya, mereka juga bisa menggertak saya. Mendengar hal tersebut, pria parubaya itu tercengang sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan wajah penuh keheranan, dan berkata lagi. Kamu gadis, mengapa kamu tidak tahu apa yang baik dan apa yang salah? Mereka mengendalikanmu, bukankah mereka berharap kamu akan mengurangi masalah ketika kamu keluar di masa depan? Lihat dirimu sekarang, berlarian dengan orang lain, dan hanya menyebabkan masalah bagi mereka. Kata-kata jatuh dari populasi parubaya, wajah cantik Murong kian-kian hangat dan marah, dan dia ingin berbicara lagi, tetapi yang pertama segera berbicara lagi, dan menaklukkan gadis di depannya dengan satu kata. Selain itu, bukan hanya di sini. Kali ini kamu meninggalkan keluarga secara pribadi, ayah dan kakakmu sudah panik. Sebelum mereka memintaku keluar untuk menjemputmu, mereka sudah marah. Jika kamu menolak untuk menjadi jujur, karakter ayahmu dan kakakmu, kamu harus jernih di hatimu. Di akhir pembicaraan, pria parubaya itu berhenti berbicara, dan wajah gadis yang baru saja pulih kembali menunjukkan ekspresi ketakutan karena perkataan pria parubaya itu. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, pria parubaya itu tidak lagi memperhatikan gadis itu, tetapi mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan, yang sedang berbaring telentang dengan mata tertutup saat ini. Seberkas cahaya melintas di matanya, dan sudut mulut pria parubaya itu perlahan menampilkan senyuman, berkata, "Di depanku, kamu tidak perlu terus berpura-pura. Obat yang baru saja kuminum untukmu adalah ramuan tingkat keempat. Bahkan jika lukamu tidak serius, sekarang saatnya untuk bangun." Ada rasa percaya diri dalam kata-kata yang samar, dan pada saat yang sama, mata gadis di sampingnya dengan cepat tertuju pada Xiao Yan karena kata-kata pria parubaya itu. Segera, ekspresi khawatir muncul di sepasang mata berair dan indah, dan baru setelah dia mendengar kata-kata pria parubaya itu dengan jelas, mata indah itu bersinar, dan sentuhan perbedaan melintas. Meskipun luka di tubuhnya telah pulih, Xiao Yan tidak bisa menahan batuk beberapa kali ketika dia mendengar kata-kata menipu pria parubaya itu pada saat ini. Pada saat yang sama, Xiao Yan merasakan kejutan di hatinya. Apa orang-orang menganggapnya sebagai ramuan tingkat keempat? Junior Xiao Yan, terima kasih senior karena telah menyelamatkan hidupmu. Aku minta maaf kepada senior atas apa yang baru saja terjadi. Berdiri, Xiao Yan menemukan bahwa dengan kekuatan ramuan tingkat keempat, dia sudah bisa berdiri sendiri di kehampaan, tetapi dia masih membungkukkan tangannya kepada pria parubaya itu dengan hormat untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, bisa dianggap sebagai permintaan maaf atas perilaku menguping barusan. Melihat penampilan Xiao Yan yang tampaknya tidak berbahaya, pria parubaya itu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Meskipun dia meminum obat mujarab urutan keempat Xiao Yan, kecepatan pemulihan Xiao Yan agak di luar batas yang dia harapkan. Menatap Xiao Yan dengan kedua matanya, pria parubaya itu tersenyum ringan, dan berkata dengan nada tenang. Tidak masalah, dengarkan berita Leng Bingsuang, gadis kian-kian ini telah dilindungi olehmu sepanjang jalan. Mampu membawanya ke sini sudah cukup. Untuk obat mujarab, anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Mendengar ini, Xiao Yan membungkukkan tangannya dengan hormat kepada pria parubaya itu lagi. Meskipun yang pertama mengatakan bahwa Anda tidak sopan, tetapi Xiao Yan tahu di dalam hatinya bahwa tidak peduli apa yang dia katakan, yang pertama juga seorang senior di depan Xiao Yan karena dia adalah seorang senior dan telah menyelamatkan hidupnya, Xiao Yan harus hormati dia. Melihat tindakan Xiao Yan, pria parubaya itu tidak bisa menahan ekspresi terkejut melintas di matanya, dan matanya sedikit berkedip. Segera, pria parubaya itu mengangguk ringan dan berbicara lagi. Sekarang orang-orang telah dikirim dan bahaya telah diangkat, sekarang saatnya kita pergi. Pada saat yang sama ketika kata-kata itu jatuh, pria parubaya itu memandang Murong Qianqian, ekspresi wajah cantik yang terakhir berubah lagi ketika dia mendengar kata-kata itu, dan sepasang matanya yang indah segera menatap Xiao Yan, keengganan di mata yang indah, dan kemudian buru-buru dia memblokir pria parubaya itu dan berkata, "Paman keempat, luka Xiao Yan belum sembuh, ayo pergi sekarang, jika Zhao Xian itu kembali, bukankah Xiao Yan akan berada dalam bahaya? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Situasinya jauh lebih baik dari yang kamu dan aku bayangkan. Selain itu, jika aku maju, jika pria itu berani mundur, aku pasti akan membunuhnya. Adapun kamu gadis, jika aku tidak ingin membuat ayahmu marah lagi, lebih baik kembali bersamaku sekarang.
Pria parubaya itu menatap Murong Qianqian dengan wajah serius, dan ekspresi wajahnya tidak lagi hangat, yang membuat gadis itu sedikit khawatir. Setelah kata-kata itu jatuh, pria parubaya itu menatap Xiao Yan lagi. Dia tahu bahwa saat ini, jika dia ingin Murong Qianqian dengan patuh mengikutinya kembali, kata-katanya tidak akan banyak berguna. Sebaliknya, Xiao Yan mungkin bisa membuat gadis itu melakukan apa yang Anda katakan. Melihat tatapan pria parubaya itu, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, dan kemudian dengan cepat kembali sadar, saat dia melihat yang pertama, dia melihat pria parubaya itu diam-diam mengangguk padanya, bibirnya bergerak ringan, dan menatapnya, itu artinya, sepertinya mengucapkan terima kasih. Melihat ini, Xiao Yan juga mengangguk dengan halus, dan segera menatap gadis itu, menopang tubuhnya yang lemah, sedikit tersenyum, dan berkata, "Hehe, gadis, ayo kembali. Aku berjanji pada Leng Bingsuang bahwa aku akan mengirimmu dengan selamat. Sekarang, karena aku telah bertemu senior, kamu di sini. Hanya itu yang bisa aku lakukan untukmu. Selanjutnya, aku harus melakukan sesuatu yang ingin aku melakukan." Gadis itu menatap wajah Xiao Yan yang penuh senyuman, dan warna kemerahan yang dipaksakan di wajahnya menunjukkan bahwa Xiao Yan tampaknya baik-baik saja. Hanya pada saat inilah Murong Qianqian menoleh ke belakang dengan wajah pucat. Dia mengerutkan kening, dan ada ekspresi sedih di antara alis hitamnya, yang membuat gadis yang sudah terluka itu terlihat semakin menawan. "Oke, ayo pergi, kamu juga mendengarnya, dia masih punya urusan sendiri untuk ditangani, kamu." Pria parubaya itu membuka mulutnya perlahan, tapi kali ini, sebelum kata-kata di mulutnya keluar, gadis itu tiba-tiba mengalihkan pandangannya padanya, sepasang mata indah yang dipenuhi uap air. Pada saat yang sama, pada saat ini, tiba-tiba ada cahaya ganas yang hampir melahap. Melihat pemandangan ini, kata-kata yang akan diucapkan oleh penduduk parubaya tiba-tiba diblokir kembali. Segera, mereka tersenyum malu, dan memalingkan muka dengan kesal. Jelas, alasan mengapa Xiao Yan mengatakan ini alasan sebenarnya dari kata-kata itu pasti ada sudah ditebak oleh gadis ini. Mengenai hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam hatinya. Segera setelah itu, pria parubaya itu menarik Murong Qianqian lagi. Kali ini, pria parubaya itu menatap lurus ke arah Xiao Yan untuk pertama kalinya, selalu dengan tatapan datar. Di wajahnya, dia benar-benar menunjukkan senyum ramah kepada Xiao Yan. Jika senyum ini diubah di lain waktu, orang-orang dari klan yang sama mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi saya tidak tahu, apakah Xiao Yan tahu tentang itu, dia akan merasa gugup lagi. Bagaimana menurutmu? Ketika pria parubaya itu berbalik dengan Murong Qianqian, mata gadis itu tidak pernah lepas dari Xiao Yan dari awal hingga akhir. Melihat pria parubaya itu hendak pergi dengan Murong Qianqian, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang yang tidak bisa dijelaskan. Untuk Murong Qianqian, Xiao Yan jelas tidak memiliki kasih sayang untuk putra dan putrinya, dia hanya menganggap Murong Qianqian sebagai adik perempuannya. Meskipun waktu di antara mereka berdua pendek, kepribadian hidup Murong Qianqian membuat jalur kultivasi Xiao Yan yang membosankan menjadi lebih menyenangkan, tetapi sekarang keduanya akan berpisah dengan matanya sendiri, Xiao Yan masih merasa agak enggan. Perpisahan ini, tapi saya tidak tahu apakah akan ada kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Menilai dari fakta bahwa pria parubaya ini adalah paman keempat Murong Qianqian, keluarganya mungkin tidak biasa. Itu akan menjadi lebih sedikit. Selain itu, dari sudut pandang bahwa Leng Bingsuang terkait dengan mereka, mungkin ada beberapa orang kuat di atas tingkat sumber transformasi dalam keluarganya, poin ini saja sudah cukup untuk membuat Xiao Yan saat ini memandangnya. Tentu saja, melihat ke atas selalu melihat ke atas, tetapi Xiao Yan juga sangat yakin bahwa di masa depan, dia mungkin tidak dapat mencapai level setinggi itu dengan bantuan tulang dan hantu. Setelah Xiao Yan mengumpulkan semua keterampilan membakar dan melahap lebih banyak api aneh, belum lagi kondisi sumber transformasi, saya khawatir itu adalah kondisi yang lebih tinggi, dan itu juga bisa dicapai. Xiao Yan, terima kasih. Namun, pada saat ini, suara lembut pria parubaya itu terdengar lagi. Mendengar ini, Xiao Yan tertegun sejenak, lalu menatapnya. Tidak jauh dari sana, pria parubaya itu memegang Murong Qianqian dengan satu tangan. Pada saat yang sama, dia memandang Xiao Yan dari kejauhan sambil tersenyum, di wajahnya,
dan memperhatikan tatapan Xiao Yan. Pria parubaya itu mengangguk ke Xiao Yan, dan segera melanjutkan berbicara. Ingat namaku, Murong Hao. Jika kamu menemui kesulitan di masa depan, kamu bisa datang ke Blue Eagle City di Western Desolate Territory untuk menemukanku. Jika aku bisa, aku pasti akan membantumu. Murong Hao, Kota Elang Biru. Menggumamkan kedua nama ini dengan suara rendah, mata Xiao Yan menunjukkan sedikit penyesalan dengan ini. Mungkin di masa depan, jika dia ingin melihat Murong Qianqian lagi, bukan berarti tidak ada kesempatan. Setelah pulih, ketika Xiao Yan melihat ke atas lagi, Murong Hao telah menghilang ke langit bersama Murong Qianqian, dan dalam sekejap mata, Xiao Yan adalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Melihat pemandangan seperti itu, Xiao Yan merasa sedikit kosong di hatinya. Mungkin itu karena dia secara bertahap terbiasa dengan kebisingan dan kebisingan ketika Murong Qianqian ada, dan sekarang Xiao Yan tiba-tiba ditinggal sendirian lagi. Sebaliknya, aku tidak terbiasa dengan itu. Sambil menghibur dirinya sendiri dengan cara ini, Xiao Yan terhibur lagi. Meskipun Murong Qianqian telah pergi dengan selamat, masalah Xiao Yan sendiri belum terselesaikan. Sekarang identitas saya telah ditemukan lagi. Saya khawatir orang-orang dari 4 sekte besar telah mengetahui perkiraan lokasi Xiao Yan secara rahasia. Agaknya, mereka akan mengirim orang untuk melacak keberadaannya segera, ditambah beberapa orang dengan motif tersembunyi. Yan pasti akan mengalami pengepungan. Begitu dia jatuh ke dalam krisis semacam itu akan menjadi pukulan telak bagi Xiao Yan. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan ekspresi bermartabat di wajahnya. Setelah memikirkannya sebentar, dia duduk bersila di kehampaan, membuat segel latihan dengan kedua tangan, menutup matanya sedikit, dan mulai untuk menyempurnakan pil obat di tubuhnya. Meskipun luka di tubuhnya pulih dengan bantuan ramuan tingkat keempat, akan terlalu lambat untuk hanya mengandalkan ramuan untuk menyembuhkan luka. Yang kurang dari Xiao Yan sekarang adalah waktu. Dengan kemunculan Xiao Yan, 4 sekte besar pasti akan melakukan beberapa gerakan. Pada saat itu, yang akan dihadapi Xiao Yan bukan lagi setengah kaisar biasa, melainkan pembangkit tenaga listrik Dodi yang sesungguhnya. Sebelum bertemu dengan mereka, jika Xiao Yan tidak dapat memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya terlebih dahulu, tidak diragukan lagi itu akan membuat situasi Xiao Yan semakin berbahaya. Sekarang, yang dibutuhkan Xiao Yan adalah menemukan bahan obat untuk memurnikan Ice Spirit Pill dalam waktu sesingkat mungkin, dan kemudian mulai memurnikan pil obat. Tetapi sebelum itu, Xiao Yan hampir lupa. Untuk mendapatkan Ice Spirit Pill bahan yang paling penting adalah Bingling. Hanya pada saat yang sama, Xiao Yan harus mencapai level alkemis tingkat ketiga. Lagi pula, pil Bodhisattva itu adalah ramuan tingkat ketiga. Jika Anda ingin mendapatkan cairan dingin Bingling, Anda harus mengeluarkan pil Bodhisattva sebagai gantinya. Jika Anda ingin menyempurnakan pil Bodhisattva, pertama-tama, tingkat alkemis Xiao Yan, pertama-tama harus mencapai orde ketiga. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, untuk menyempurnakan api aneh, dia harus menyelesaikan begitu banyak hal. Tapi setelah memikirkannya, Xiao Yan merasa lega. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, itu untuk tujuan meningkatkan kekuatannya sendiri. Jika dia benar-benar bisa menaikkan level alkemis ke alkemis tingkat ketiga sesegera mungkin, itu akan sangat bagus untuk Xiao Yan. Itu dikatakan, itu hal yang hebat. Terlebih lagi, ini juga dapat membantu Xiao Yan memperbaiki Ice Spirit Pill pada saat itu. Yang ingin ditingkatkan oleh Xiao Yan bukan hanya kekuatan jiwa. Saat Xiao Yan membenamkan dirinya dalam memurnikan pil obat di tubuhnya, waktu juga berlalu tanpa terlihat, dan dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari ini, dunia tempat Xiao Yan berada tidak terpengaruh oleh benda asing apapun, dan monster yang bercokol di pegunungan di bawah ini tidak berani melakukan kesalahan, bukan karena alasan lain, tetapi karena orang yang duduk berseberangan, berkaki di langit sosok jalan. Meskipun aura Xiao Yan tertahan di tubuhnya, paksaan yang dilepaskannya membuat monster di pegunungan di bawahnya mengerti bahwa pemuda berjubah hitam yang tampaknya hanya seorang kaisar bintang 6,5 itu tidak baik memprovokasi. Terutama beberapa monster yang telah menyaksikan pertempuran hebat 3 hari lalu sangat takut pada Xiao Yan yang melayang di atas langit saat ini. Seseorang yang bahkan bisa melukai pembangkit tenaga listrik Doudi, bagaimana mungkin mereka menjadi lawannya yang hanya monster setengah kaisar? Dan di bawah penyempurnaan yang begitu tenang,
luka-luka di tubuh Xiao Yan juga pulih dengan cepat dengan bantuan kengerian ramuan tingkat keempat. Namun, hanya dalam beberapa hari, tubuh Xiao Yan tersisa dari pertempuran hari itu. Semua luka yang dideritanya sudah sembuh total. Hingga tibanya hari ketujuh, luka di tubuh Xiao Yan sudah sembuh total, yang juga membuat hati Xiao Yan terkagum-kagum. Efek dari obat mujarab tingkat keempat sangat luar biasa, dan Xiao Yan menyimpulkan bahwa jika dia mengandalkan obat mujarab tingkat kekaisaran biasa, akan membutuhkan 1 atau 2 bulan untuk pulih dari cedera yang begitu serius. Namun, sekarang, obat mujarab urutan keempat telah membawa Xiao Yan kembali ke puncak lagi dalam waktu sesingkat itu. Harus dikatakan bahwa ramuan tingkat tinggi seperti itu benar-benar menakutkan. Panggilan, perlahan hembuskan udara keruh di dadanya. Mata Xiao Yan, yang telah tertutup rapat selama 7 hari, sedikit bergetar saat ini, dan kemudian perlahan membukanya. Mata hitam pekat menyapu seluruh tubuhnya. Xiao Yan merasakan semangat juang di tubuhnya menjadi penuh lagi, dan senyuman tidak bisa tidak muncul di sudut mulutnya. Duduk bersila sedikit mengerahkan kekuatan, Xiao Yan segera berdiri tegak seperti pegas, dan pada saat yang sama ketika Xiao Yan berdiri, semburan suara benturan tulang yang berderak datang dari tubuh Xiao Yan terus-menerus. Perasaan susuang membuat Xiao Yan tidak bisa menahan nafas panjang lagi, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur melebar. Dengan penuh semangat melepaskan serangkaian teknik meninju yang sudah dikenalnya, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan setiap pukulan dan kecepatan meninju jelas lebih kuat dan sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun pertumbuhan lemah semacam ini tampaknya tidak cukup diperhatikan, itu membuat Xiao Yan sangat terkejut. Pertumbuhan kekuatan tidak terjadi dalam semalam, tetapi melalui akumulasi dan pengendapan waktu. Tentu saja kultivasi tercepat secara alami adalah pertempuran yang paling intens. Setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, terutama konfrontasi dengan pembangkit tenaga listrik Doudi, kecepatan pertumbuhan kekuatan Xiao Yan berada di luar jangkauan pembangkit tenaga listrik setengah kaisar lainnya di level yang sama. Meskipun perubahan yang muncul di tubuh Xiao Yan saat ini tampaknya tidak signifikan, Xiao Yan juga memahami kebenaran bahwa menjumlahkan sedikit menghasilkan banyak. Hanya akumulasi jangka panjang yang dapat mencapai kesuksesan akhir. Mungkin pertumbuhan ini tidak signifikan di mata orang biasa, tetapi begitu perubahan ini dapat diringkas menjadi motivasi, itu akan digantikan oleh vitalitas yang tak terbatas. Setelah pulih, Xiao Yan menekan sedikit kegembiraan di hatinya, menatap ke langit, memilih arah secara acak, dan ingin meninggalkan tempat ini. Namun, pada saat berikutnya, wajah Xiao Yan sedikit terkejut, dan rasa kewaspadaan langsung muncul di kedalaman pikirannya. Seseorang di sini, itu Kaisar Dou. Sedikit terkejut di dalam hatinya, gerakan Xiao Yan yang hendak pergi juga terhenti. Matanya yang hitam pekat dengan cepat melihat ke arah dari mana aura itu berasal, dan pada saat yang sama, energi pertempuran di tubuhnya juga diam-diam mulai untuk beredar saat ini. Menurut penilaian Xiao Yan baru-baru ini tentang aura orang-orang kuat itu, aura yang muncul dalam persepsi Xiao Yan saat ini tampaknya milik orang kuat Doudi. Masih mustahil untuk menilai apakah dia mengetahui identitas pemilik nafas ini. Sialan, sepertinya aku hanya bisa menyembunyikannya dulu. Aku tidak menyangka akan bertemu pria seperti ini setelah pulih. Sambil menggertakkan giginya, Xiao Yan merasakan kesungguhan di hatinya. Ini belum waktunya. Jika Xiao Yan dibiarkan menghadapi orang kuat Doudi sendirian, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah bagi Xiao Yan. Meskipun dia yakin bisa mundur dari tangan Doudi biasa, tapi jika memungkinkan, Xiao Yan juga tidak ingin menghadapi mereka. Tentu saja, tidak peduli apakah Xiao Yan ingin bertemu dengan pembangkit tenaga listrik Doudi atau tidak, itu semua tergantung pada pembangkit tenaga listrik Doudi yang terbang menuju Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan hanya bisa berharap bahwa orang yang datang ke sini tidak ditujukan padanya. Jika tidak, pertempuran sengit lainnya tidak dapat dihindari. Adapun pikiran untuk melarikan diri, itu terhapus oleh Xiao Yan saat ia lahir di hati Xiao Yan. Tanpa mengetahui kekuatan dan tujuan spesifik lawan, tindakan gegabah saya hanya akan lebih menarik perhatian lawan. Begitu Xiao Yan diidentifikasi oleh lawan, bukankah tak terelakkan bahwa pertempuran akan terjadi? Karena hasilnya tidak jauh berbeda jika Anda lari atau tidak. Mengapa Xiao Yan harus membuang energinya dengan sia-sia? Dengan cepat memindai pegunungan yang terus-menerus di bawah, Xiao Yan dengan cepat menemukan hutan lebat yang relatif tidak jelas. Dan bahkan tidak terlalu ragu, dan dengan cepat jatuh dan memasuki hutan lebat. Pada saat yang sama,
Xiao Yan menahan semua nafasnya, tubuh, menahan napas dan berkonsentrasi, selalu dengan hati-hati memperhatikan kehampaan dia berdiri sekarang. Dia bisa merasakan bahwa pemilik nafas itu semakin dekat dan dekat. Dan saat napas semakin dekat, ekspresi wajah Xiao Yan juga menjadi sangat bermartabat. Sampai saat tertentu, ketika sosok dalam keadaan malu tiba-tiba muncul di atas kehampaan kosong, ekspresi wajah Xiao Yan langsung menjadi salah satu keheranan. Karena, pada saat ini, sosok yang tiba-tiba muncul di atas kehampaan, pria yang membuat Xiao Yan tegang beberapa saat, ternyata adalah Zhao Xian yang ditakuti oleh kekuatan Murong Hao 7 hari yang lalu dan melarikan diri dengan panik. Zhao Xian, melihat pria di depannya, Xiao Yan tiba-tiba merasakan kejutan di hatinya. Benar-benar tak terbayangkan, setelah dikejutkan oleh pria kuat seperti Murong Hao, pria ini berani datang ke sini lagi setelah selang 7 hari. Gai, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Sambil merasa kagum dengan hal ini di dalam hatinya, Xiao Yan, yang berada dalam kegelapan, mau tidak mau melemparkan pandangan ingin tahu ke arah Zhao Xian di langit. Karena orang ini berani mengambil risiko kematian untuk datang ke sini lagi, pasti ada beberapa alasan untuk ini. Jika tidak, dia tidak akan mau muncul di sini lagi dengan risiko kematian di kepalanya. Wajah Zhao Xian masih sangat pucat ketika dia keluar. Meskipun luka di tubuhnya awalnya ditekan, itu hanya solusi sementara, bukan akar penyebabnya. Hal ini terlihat dari auranya yang sangat lemah. 2. Ditambah dengan fakta bahwa Murong Hao secara pribadi mematahkan salah satu lengannya, kekuatannya sendiri telah sangat rusak, yang membuat Zhao Xian saat ini lebih lemah dari yang terlihat di permukaan. Mungkin, ini juga alasan mengapa Xiao Yan tidak dapat mengenali identitas pembentuknya setelah merasakan aura pembentuknya. Setelah memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum di wajahnya. 7 hari yang lalu, pria ini hampir merenggut nyawanya. Pada saat itu, Xiao Yan selemah domba di depannya, hanya 7 hari, tetapi mangsa dan pemburu telah bertukar posisi. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk sedikit penasaran, jika orang ini melihat dirinya muncul di depannya dalam kondisi penuh, ekspresi indah apa yang akan ditunjukkan Zhao Xian di wajahnya. Namun, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk muncul, dia juga ingin tahu mengapa Zhao Xian akan kembali ke sini setelah 7 hari. Ketika Xiao Yan menatap lagi, Zhao Xian di atas langit, dengan sepasang mata merah penuh darah, dengan hati-hati mencari pegunungan di bawah. Kekuatan jiwa yang menjadi sangat lemah karena cedera juga menyebar dengan hati-hati pada saat ini, dan dengan hati-hati memeriksa pegunungan di bawah, seolah mencari sesuatu. Melihat adegan ini, diam-diam Xiao Yan tidak bisa membantu mengangkat alisnya sedikit, berpikir sejenak, dan kemudian, Xiao Yan mengerti segalanya di depannya. Alasan mengapa Zhao Xian kembali ke sini lagi, 9 dari 10, mungkin untuk mendapatkan kembali cincinnya. Justru karena ketidakhadiran Naji, Zhao Xian tidak dapat menggunakan pil untuk pulih dengan cepat dari luka-lukanya, yang menyebabkan fakta bahwa dia masih sangat lemah bahkan setelah 7 hari berlalu. Zhao Xian jelas mengerti bahwa tanpa bantuan obat mujarab, jika dia ingin pulih dari luka di tubuhnya, dia tidak akan tahu berapa lama. Jika ditunda untuk waktu yang lama, itu mungkin meninggalkan dia dengan gejala sisa yang tak terhapuskan. Apalagi, begitu tubuhnya yang terluka parah bertemu dengan pembangkit tenaga listrik Doudi lainnya, dia akan berada dalam bahaya saat itu. Meskipun mereka berdua adalah kaisar, saya yakin mereka tidak akan dengan mudah melepaskan pemukulan anjing di air dengan pentungan. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa Murong Hao mungkin masih ada di sini, untuk pulih dari lukanya secepat mungkin, Zhao Xian tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Tapi menilai dari situasi saat ini, Zhao Xian mengambil langkah yang tepat. Murong Hao sudah pergi dari sini beberapa hari yang lalu. Sekarang, selama Zhao Xian dapat mengambil kembali lengannya yang dipotong oleh Murong Hao 7 hari yang lalu, maka cincin yang juga ada di jari kanannya akan disimpan kembali ke tangannya lagi. Pada saat yang sama, yang paling dirindukan Zhao Xian adalah pil urutan keempat di Naji. Pil Huaji. Ketemu. Pada saat tertentu, Zhao Xian tidak dapat menahan ekspresi kegembiraan di wajahnya yang pucat. Lengan kanannya telah patah, dan sekarang dia dapat mengambil kembali cincin itu. Di hatiku, tiba-tiba aku menjadi jauh lebih rileks. Saat kekuatan jiwa Zhao Xian yang lemah perlahan ditarik, lengan yang terputus juga perlahan melayang ke langit dari pegunungan di bawah. Hehe, ini benar-benar kejutan yang tak terduga.
Namun, pada saat ini, tawa kecil datang samar-samar, dan pada saat yang sama, ekspresi wajah pucat Zhao Xian berubah drastis dalam sekejap. Saat berikutnya, ketika Zhao Xian menoleh untuk melihat kehampaan dengan ekspresi ngeri di wajahnya, sosok muda berjubah hitam sedang menatapnya dengan tangan bersilang dan seringai sinis di wajahnya. "Kamu, Xiao Yan." Melihat Xiao Yan pada pandangan pertama, seluruh tubuh Zhao Xian langsung disambar petir, dan ekspresi ngeri tiba-tiba berubah di wajahnya yang pucat, dan kemudian, saat seluruh orang itu mundur lagi dan lagi, matanya dipenuhi dengan kengerian. Mata juga buru-buru mengamati langit dengan cepat, terlihat seperti ini, sepertinya mereka takut akan sesuatu. Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa mencibir, lengkungan sudut mulutnya melebar, dan dia berkata dengan dingin. "Oh, tidak perlu mencari mereka, mereka sudah pergi dari sini, dan sekarang hanya ada kamu dan aku di sini." Mendengar kata-kata Xiao Yan, Zhao Xian perlahan menarik pandangannya dengan rasa takut yang masih ada, dan pada saat yang sama, sedikit permusuhan muncul di matanya saat dia menatap Xiao Yan. "Xiao Yan, tanpa diduga, kamu masih di sini." Sebuah suara yang dalam keluar dari mulut Zhao Xian perlahan, tetapi karena keadaan Zhao Xian saat ini, itu membuat suaranya terdengar sedikit lemah, seperti seorang lelaki tua yang sedang senja. Namun meski begitu, tidak sulit bagi orang untuk mendengar kebencian dan niat membunuh yang terkandung dalam kata-kata itu. Itu semua karena Xiao Yan di depannya sehingga lengannya dipotong secara paksa, dan dia bersembunyi di pegunungan ini selama beberapa hari seperti anjing yang berduka. Sekarang, melihat bahwa Xiao Yan aman dan sehat, Zhao kemarahan di hati Xian hati secara alami sulit untuk ditekan. "Hehe, aku juga tidak menyangka kamu akan berani kembali ke sini lagi. Sepertinya pil huaji cukup menarik bagimu." Sambil terkekeh, tatapan Xiao Yan juga beralih ke bawah. Pada saat ini, Zhao Xian sedang mengendalikan lengan yang terputus yang perlahan-lahan terbang di atas langit. "Cincin Na." Mendengar ini, ekspresi wajah Zhao Xian segera menjadi suram, sepasang mata merah menatap tajam ke arah Xiao Yan, dan niat membunuh yang tak terbatas tidak membutuhkan banyak penjelasan. Xiao Yan, kamu sendiri yang berani merencanakan pil huajiku." Setelah beberapa lama, suara serak keluar dari mulut Zhao Xian lagi. Saat mengatakan ini, orang dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh Zhao Xian sedikit gemetar karena niat membunuh di dadanya, dan ada jejak putih gelap. Douqi perlahan muncul dari tubuh Zhao Xian, dan kulitnya juga kembali ke warna kemerahan di bawah sisa-sisa Douqi ini. Kebaikan, melihat ini, Xiao Yan tidak bisa membantu mengangkat alisnya sedikit. Unta kurus lebih besar dari kuda. Meskipun Zhao Xian sangat lemah saat ini, dia masih merupakan pejuang yang kuat melawan kaisar. "Saya digigit parah oleh orang ini. Jika aku dalam waktu normal, aku benar-benar tidak akan bisa bersaing denganmu untuk pil huaji ini. Tapi siapa yang membuatmu muncul di depanku dalam keadaan ini, jadi hari ini, aku akan meminum pil huaji ini." Diterima tanpa ragu-ragu. Dengan mencibir, Xiao Yan tidak takut. Bahkan jika Zhao Xian di depannya masih sulit untuk dihadapi, mungkinkah dia mudah diprovokasi. 7 hari yang lalu, Xiao Yan mampu mematahkan salah satu lengan Zhao Xian, dan setelah 7 hari, dia akan bisa mengambil nyawa orang ini. Pada saat yang sama ketika kata-kata itu jatuh, sosok Xiao Yan melintas, dan dia segera menggunakan langkah Jue surgawi di bawah kakinya. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan Zhao Xian. Mengepalkan tangan, pertempuran energi dalam tubuhnya mengalir keluar, dan kepalan tangan jatuh dengan keras di kepala Zhao Xian. Melihat Xiao Yan menyerang, pupil di mata Zhao Xian pertama-tama menyusut sedikit, dan kemudian segera berubah menjadi dengusan dingin. Sambil bersandar ke samping, kaki kanannya tiba-tiba terangkat, dan dia menendang keras untuk menemuinya. Tinju serang Xiao Yan. Lengan kanan kosong, dan lengan kiri yang tulangnya dipatahkan oleh Xiao Yan tidak dapat digunakan untuk saat ini. Oleh karena itu, Zhao Xian harus mengerahkan seluruh kekuatannya di kakinya. Ledakan. Begitu tembakan jatuh, Xiao Yan dan Zhao Xian masing-masing terbang kembali. Dengan kejutan yang kuat dari seluruh tubuhnya, tubuh Xiao Yan berdiri kokoh di atas kehampaan. Di sisi lain, Zhao Xian tidak kehilangan angin. Dia menginjak kehampaan dengan kaki kanannya. Pada saat yang sama dengan kekuatan besar dicurahkan, tubuh Zhao Xian juga stabil, berdiri di kehampaan. Dengan dengusan lembut, alis Xiao Yan berkerut,
dan pada saat yang sama, ekspresinya menjadi kaku. Meskipun tabrakan barusan singkat, Xiao Yan bisa merasakannya, meskipun kekuatan Zhao Xian tidak sebaik sebelumnya, masih mustahil bagi Xiao Yan untuk mengalahkannya dalam waktu singkat. Berdasarkan keadaan Zhao Xian saat ini, bahkan jika dia sangat lemah, setengah kaisar biasa tidak dapat mengalahkannya, tetapi sayangnya, Xiao Yan bukanlah setengah kaisar biasa. Panggilan, menghembuskan napas, segera, Xiao Yan perlahan mengangkat lengan kanannya. Saat berikutnya, ketika Zhao Xian mengangkat matanya untuk menatap Xiao Yan menjerit pelan di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya, lengan telapak tangan kanan terkepal erat, dan dengan kilatan cahaya hitam, penggaris berat hitam legam segera jatuh ke tangan Xiao Yan. Ketika penguasa yang berat muncul, ekspresi wajah Zhao Xian tidak bisa tidak berubah sedikit, dan dia menunjukkan senjatanya, tampaknya Xiao Yan juga berencana untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, Zhao Xian tidak bisa menahan perasaan kagum di dalam hatinya, namun, dia tidak bisa membiarkannya memikirkannya, jadi Xiao Yan, memegang penggaris yang berat, bergegas menuju Zhao Xian lagi. Tidak semudah itu memanfaatkan api. Sambil menggertakkan giginya, Zhao Xian punya pikiran, dan energi pertempuran di tubuhnya melonjak lagi, menutupi kakinya dengan cepat, dan menabrak Xiao Yan secara langsung tanpa menghindar atau menghindar. Ledakan, suara dentuman yang menghancurkan bumi menyapu seluruh dunia, dan Zhao Xian memblokir penggaris berat yang dibanting Xiao Yan dari ketinggian pukulan ini, keduanya seimbang. Zhao Xian mendengus dingin, melangkah mundur lagi, dan melangkah mundur, menutupi kaki kanannya yang gemetar hebat, dan ekspresi mendung di wajahnya dengan cepat menjadi tenang. Jelas, meskipun dia berpura-pura tidak peduli, pada kenyataannya, Zhao Xian, yang berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam semua aspek saat ini, masih memiliki banyak tekanan yang dihadapi Xiao Yan seperti ini. Pukulan itu tidak membuahkan hasil, yang juga membuat Xiao Yan merasa terkejut, tetapi segera setelah itu, Xiao Yan kembali mengangkat penggaris raksasa di tangannya, melompat ke depan, dan bergegas lagi. Zhao Xian di sisi berlawanan melihat Xiao Yan menyerang lagi, dan dia tidak berani meremehkannya, saat sosoknya terbang dengan cepat, energi pertempuran yang tersisa di tubuhnya menyembur lagi dengan gila-gilaan. Bang bang bang, suara tabrakan bergema terus-menerus melintasi langit, dan gelombang energi turbulen berdesir melintasi langit seperti gelombang laut. Kehampaan yang tak terlihat terus runtuh di bawah kekuatan ini, dan seluruh dunia menjadi hancur, meningkatkan warnanya. Dalam sekejap mata, pertempuran sengit di langit telah berlangsung selama beberapa jam. Melihat langit di atas kepala kedua orang itu berangsur-angsur menjadi gelap, namun pertempuran di lapangan sudah lama tidak terselesaikan. Meskipun Zhao Xian tidak dalam kondisi yang tepat, dia masih orang kuat Dodi di bawah konsumsi energi pertempuran yang cepat di tubuhnya. Dia dengan enggan mengambil alih serangan Xiao Yan satu demi satu. Tentu saja, kondisi Zhao Xian saat ini pasti menjadi lebih lemah sementara energi pertarungannya habis. Pada saat yang sama, Xiao Yan, yang berhadapan langsung dengannya, tidak jauh lebih baik saat ini. Ki pertempuran dikonsumsi oleh kedua belah pihak, sementara ki pertempuran Zhao Xian dikonsumsi dengan hebat. Ki pertempuran Xiao Yan juga banyak dikonsumsi. Selain itu, karena Zhao Xian adalah orang kuat Dodi, tubuhnya dipenuhi lebih banyak Doki daripada Xiao Yan, meskipun dia banyak terluka sekarang, dalam hal cadangan Doki, dia tidak jauh di belakang Xiao Yan. Berdiri di kehampaan dengan wajah pucat, orang dapat dengan mudah melihat bahwa semangat juang putih gelap yang tertinggal di tubuh Zhao Xian telah menjadi jauh lebih kurus dari sebelumnya, dan bahkan di wajahnya, ada beberapa memar dengan ukuran berbeda, jelas itu diberikan kepada dia oleh Xiao Yan. Namun meski begitu, beberapa luka kulit tidak lebih dari bukti nyata, meskipun tampaknya Xiao Yan lebih unggul di lapangan saat ini. Jika Anda ingin sepenuhnya mengakhiri pertempuran ini, itu tergantung pada siapa yang memiliki lebih banyak uang, ke atas. Xiao Yan, jika kamu ingin mengambil makanan dari mulut harimau, kamu harus melihat berapa beratmu. Menatap Xiao Yan dengan wajah menyeramkan, Zhao Xian menyeringai pada Xiao Yan sambil terengah-engah. Dalam proses bertabrakan dengan Xiao Yan, meskipun Zhao Xian menderita beberapa kali, itu semua adalah masalah sepele. Saya percaya bahwa dengan kekuatan fisiknya sebagai pembangkit tenaga listrik Dodi, selama Xiao Yan tidak dapat mengalahkannya dalam waktu singkat, maka pada akhirnya belum tentu siapa yang memenangkan permainan tersebut. Tentu saja,
Premis ini adalah bahwa Xiaoyan tidak dapat dikalahkan dalam waktu singkat. Hehe, macan ompong, setajam apapun cakarnya, toh tidak akan bisa memakan manusia. Mendengar ini, Xiaoyan menyeringai dan menyeringai, ekspresi di matanya tiba-tiba berubah, dan semangat juang di tubuhnya segera menjadi sangat ganas. Tianhuo 3 perubahan misterius, 1 perubahan. Saat Xiaoyan berteriak di dalam hatinya, aura di tubuh Xiaoyan tiba-tiba naik dengan cepat, dan sepasang mata hitam pekat juga dengan cepat dipenuhi dengan api aneh yang indah. Perubahan nafas di tubuh Xiaoyan juga menyebabkan ekspresi Zhao Xian sedikit berubah. Kemudian, Xiaoyan melambaikan penggaris raksasa di tangannya dengan keras, dan suara angin yang pecah segera bergema di kehampaan, dan kekuatan besar mengalir keluar, kekosongan tak terlihat menyebarkan lingkaran riak tak terlihat. Sambil menggertakkan giginya, wajah pucat Zhao Xian menunjukkan ekspresi kesungguhan. Perubahan aura Xiaoyan membuatnya sedikit merasa tidak nyaman dari lubuk hatinya. Engah, penggaris raksasa itu sedikit gemetar, dan terdengar suara letupan, dan api aneh yang indah meledak sebagai tanggapan, dengan cepat menutupi seluruh penggaris raksasa, api aneh naik, dan suhu tinggi yang menakutkan menyebar, dan kehampaan di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi meledak menjadi api, distorsi. Merasakan panas yang meningkat pesat di dunia sekitarnya, Zhao Xian tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya lagi, dia juga sangat takut dengan api aneh Xiaoyan. Kengerian dari api yang berbeda ditegaskan oleh seluruh benua, bahkan jika Zhao Xian adalah petarung yang kuat, dia masih tidak bisa memperlakukannya sebagai bukan apa-apa. Jadi bagaimana dengan api aneh itu? Sangat mudah untuk mengalahkan dewa ini. Dengan mendengus dingin, Zhao Xian dengan gila-gilaan merangsang beberapa ki pertempuran di tubuhnya, dan mengembunkan topeng ki pertempuran redup di permukaan tubuhnya, mengisolasi napas panas di udara sekitarnya. Melihatnya seperti ini, Zhao Xian tampaknya tidak setenang dan setenang kata-katanya. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi mencibir di dalam hatinya, dan segera lengannya bergetar, dan penggaris raksasa di tangannya melambai. Minum. Pada saat yang sama ketika penguasa raksasa diangkat, teriakan mengejutkan Xiaoyan keluar, dan dengan gerakan kakinya, langkah Tianjue langsung terlempar, dan saat berikutnya, sosok Xiaoyan muncul di depan Zhao Xian lagi. Penggaris raksasa itu melambai dan melayang di atas kepala Xiaoyan, kedua tangan dengan erat menggenggam pegangan penggaris yang berat itu, api aneh di tubuh mengalir ke penggaris raksasa dengan gila-gilaan, dan nyala api yang indah membungkusnya juga membubung ke langit saat ini, momentumnya seperti pelangi. Air terjun guntur murka, menghadapi kaki Xiaoyan, ekspresi Zhao Xian juga tampak sedikit bermartabat, sementara sosoknya mundur dengan cepat, di depannya, energi pertempuran putih gelap dengan cepat memadat, dan dalam sekejap mata, itu memadat menjadi kilatan amarah. Satu demi satu petir turun dari langit, terjalin menjadi air terjun petir di depan Zhao Xian, dan bertabrakan dengan keras saat kaki berat Xiaoyan jatuh. Saat keduanya bersentuhan, seberkas cahaya terang keluar dari tempat keduanya bertemu, cahaya yang menyilaukan membuat Anda sulit membuka mata. Di tengah cahaya, penguasa raksasa yang terbungkus api aneh tiba-tiba bergetar hebat, dan petir menyerbu penguasa raksasa itu seperti ular guntur, berjuang dengan api aneh yang menyelimutinya, seolah-olah mereka harus bertarung sampai mati. Cici. Setelah pertarungan antara api aneh dan guntur, ada suara cici di langit, dan Xiaoyan juga terhalang oleh air terjun guntur yang marah dari Zhao Xian. Setengah kaisar adalah setengah kaisar, bagaimana kamu bisa melewati jarak antara dia dan Dodi? Melihat Xiaoyan diblokir, Zhao Xian tidak bisa menahan senyum muram di wajahnya yang pucat, dan tatapannya ke arah Xiaoyan juga penuh dengan penghinaan. Namun, tepat setelah cibiran keluar dari mulutnya, Xiaoyan, yang ditentang oleh air terjun guntur yang marah, juga mengangkat matanya yang dipenuhi api pada saat ini, dan cibiran di sudut mulutnya berangsur-angsur melebar. Tianhuo 3 perubahan misterius, 2 perubahan. Dengan teriakan rendah dari hatinya, telapak tangan Xiaoyan yang memegang gagang penggaris tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan energi pertempuran di tubuhnya juga menjadi lebih ganas saat ini, dan kemudian mengalir ke penggaris raksasa di tangannya. Ledakan, api aneh menyapu, dan penguasa yang berat itu menghantam air terjun guntur yang marah. Air terjun guntur yang awalnya dipadatkan oleh petir, tiba-tiba meledak menjadi air terjun setebal lengan di bawah pukulan Xiaoyan. 3 perubahan. Tiba-tiba, teriakan mencengangkan Xiaoyan keluar lagi, dan api terang keluar dari mata Xiaoyan, berubah menjadi seberkas api aneh,
yang jatuh dengan beban penggaris, dan bersamaan dengan momentum menghancurkan guntur, air terjun di depannya, untuk dicabik-cabik dengan kejam. Kemudian, di bawah mata Zhao Xian yang sangat ketakutan, penguasa berat yang merobek air terjun itu menghantam dadanya dengan keras. Ledakan, terdengar ledakan, dan suara ledakan seperti ledakan balon terdengar jelas. Pada saat yang sama, sepotong besar darah merah bercampur dengan pecahan organ dalam dimuntahkan dari mulut Zhao Xian. Darah membeku, berubah menjadi panah darah, dan menembak ke arah Xiao Yan yang sedang dalam perjalanan. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening dan mendengus dingin, tubuhnya yang bergegas maju berhenti sedikit, dia memutar penggaris raksasa di tangannya, dan api aneh terbang, dan dengan mudah menembus panah darah. Pada saat ini, Zhao Xian juga tertutup dalam darah, nafas terbang sangat lemah, dan akhirnya, menghantam pegunungan di bawah. Ledakan. Menurunkan tubuhnya, penggaris berat di tangan Xiao Yan menghantam tanah di sebelah Zhao Xian, tiba-tiba, debu beterbangan, dan retakan besar, seperti jaring laba-laba, dengan cepat terbentuk di tempat penggaris berat itu jatuh, terbelah. Puff! Di samping, wajah pucat Zhao Xian tiba-tiba memerah, dan kemudian dengan embusan, seteguk besar darah merah tidak bisa membantu tetapi menyembur keluar dengan liar. Kemudian, setelah darah menyembur keluar, aura di tubuh Zhao Xian dengan cepat berubah. Melemah. Menatap Zhao Xian dengan dingin, yang wajahnya sepucat kertas, wajah Xiao Yan tegas, dan dengan lambaian tangannya, mengikuti gelombang kekuatan jiwa. Setelah beberapa tarikan napas, lengan yang patah menimpa Xiao Yan. Zhao Xian, yang terbaring di tanah seperti mayat, melihat lengan yang terputus di tangan Xiao Yan, dan ekspresi kebencian yang mendalam tidak bisa tidak muncul di wajahnya yang sangat pucat. Bibir merah berlumuran darah bergetar sedikit, dan suara serak yang sedikit berat perlahan keluar dari mulut Zhao Xian. Xiao Yan, kamu tercela. Mendengar kata-kata dari mulut Zhao Xian, Xiao Yan tidak bisa membantu mengangkat alisnya sedikit. Ekspresi aneh muncul di wajahnya, dan segera, seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata dengan sinis. Hehe, tercela, aku benar-benar tidak nyaman dengan kata-kata ini yang keluar dari mulutmu. Lagi pula, jika kamu ingin mengatakan tercela, aku setengah kaisar, dan aku tidak bisa dibandingkan denganmu, pertempuran yang agung kaisar. Zhao Xian secara alami dapat memahami arti dari kata-kata Xiao Yan. Segera, wajahnya yang pucat dan tidak berdarah menjadi pucat pasi. Tertawa. Segera setelah itu, Xiao Yan mengambil penggaris hitam raksasa yang dimasukkan ke dalam tanah, dan ketika ujung penggaris berputar, itu melayang di atas kepala Zhao Xian, itu akan jatuh di kepala Zhao Xian tanpa ampun. Merasakan embusan tekanan angin dari atas kepalanya yang membuat kulit kepalanya mati rasa, Zhao Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik sedikit, dan pada saat yang sama, dia diam-diam menggertakkan giginya, dan menatap Xiao Yan dengan mata tegas tanpa ketakutan. Berpegangan kuat, dia berkata dengan tajam. Xiao Yan, bahkan jika kamu bisa membunuh dewa hari ini, kamu tidak ingin pergi hidup-hidup. Ketika kata-kata itu jatuh, semangat juang di tubuh Zhao Xian tiba-tiba menjadi ganas pada saat ini, dan tubuhnya, yang kurus karena luka berat, terbanting dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang pada saat ini, seolah-olah sepasang as jika akan meledak. Hehe, kenapa, kamu ingin mengancamku dengan ledakan diri? Melihat ini, Xiao Yan mencibir, dan membawa penguasa raksasa itu kembali ke arah yang berlawanan. Apakah kamu benar-benar berani membunuh dewa ini? Melihat Xiao Yan mencabut penguasa raksasa, Zhao Xian secara alami tidak lagi terlalu peduli dengan kata-kata di mulutnya, dia hanya berpikir bahwa Xiao Yan tidak akan berani melakukannya dengan mudah lagi. Lagi pula, seperti yang dikatakan Xiao Yan, begitu dia menjadi pembangkit tenaga listrik Dodi yang kuat, begitu dia meledakkan dirinya, dengan kekuatan semacam itu, bahkan jika Xiao Yan berada dalam kondisi puncaknya, dia pasti akan mati jika dia menahan diri. Penghancuran pembangkit tenaga listrik Dodi. Bayar mahal. Hehe. Jadi bagaimana dengan pembangkit tenaga listrik Dodi? Karena dia sudah terluka parah, maka aku akan membunuhnya. Dengan senyum dingin, pikir Xiao Yan, dan energi pertempuran di tubuhnya dengan cepat melonjak, sambil melambaikan penggaris raksasa di tangannya, Xiao Yan mendengar nyanyian naga yang menghancurkan bumi dari mulutnya. Mengaum, saat raungan keluar, kekuatan jiwa yang agung segera menyapu, berubah menjadi gelombang tak terlihat, menyapu seluruh tubuh Zhao Xian. Dan pada saat yang sama, kekuatan yang terkandung dalam raungan naga, itu juga membuat Zhao Xian kehilangan akal sehatnya, sesaat, dan pada saat yang sama,
bahkan semangat juang yang keras di tubuhnya membeku sesaat pada saat ini. Kemudian diikuti oleh ledakan. Dengan ledakan keras, tubuh Zhao Xian diterbangkan lagi oleh Xiao Yan. Hehe, penghancuran diri. Selama kamu terus pingsan seperti ini, aku akan melihat bagaimana kamu bisa menghancurkan diri sendiri. Pada saat yang sama ketika cibiran rendah keluar, sosok Xiao Yan muncul lagi di atas kepala Zhao Xian. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan nyanyian naga yang menghancurkan langit keluar lagi. Kekosongan berosilasi, dan Zhao Xian, yang terluka parah, tidak tahan dengan suara raungan naga. Sebelum dia bisa sadar kembali, suara raungan naga kembali membuatnya kehilangan akal sehatnya. Itu masih dalam keadaan stagnasi, dan penguasa raksasa di tangan Xiao Yan tanpa ampun dihancurkan lagi. Ledakan, 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 titik. Setelah puluhan pemboman berturut-turut, setiap tulang di tubuh Zhao Xian hancur di bawah pemboman sengit penguasa besar. Napas Zhao Xian juga di bawah pemboman terus-menerus turun, sekarat, seperti orang mati. Ledakan, ketika penguasa raksasa di tangan Xiao Yan jatuh lagi, dengan kejam memukul dada Zhao Xian yang telah benar-benar berubah menjadi lubang. Di bawah pukulan ini, bahkan dapat terlihat dengan jelas bahwa ujung tajam dari penggaris yang berat hampir menembus punggung Zhao Xian, dan satu-satunya jubah brokat yang tersisa di punggungnya juga terkena pukulan ini. Pada saat yang sama tulang patah, darah mengalir terus-menerus dari punggung yang robek, dan aura Zhao Xian juga benar-benar menghilang di bawah kaki ini. Panggilan. Saat aura Zhao Xian benar-benar menghilang di dunia ini, Xiao Yan, yang berada dalam kondisi konsumsi tinggi, akhirnya menghela nafas panjang, dan seluruh tubuhnya menjadi jauh lebih rileks. Tetapi pada saat yang sama saat dia beristirahat, cahaya dingin melintas di kedalaman mata Xiao Yan, yang juga tidak terdeteksi dalam sekejap. Perlahan merilekskan tubuhnya, Xiao Yan melihat lurus ke depan, membiarkan mayat Zhao Xian, yang telah kehilangan nafas, jatuh dari kehampaan, dan penggaris raksasa di tangannya menyala, dan Xiao Yan membawanya ke atas ring. Ada ekspresi kelelahan di wajahnya yang sedikit pucat, pengeboman yang kejam tadi sepertinya telah membuat Xiao Yan sangat lelah. Dengan menyilangkan kaki, Xiao Yan duduk bersila di atas kehampaan, matanya yang lelah perlahan tertutup, dan dia perlahan memasuki kondisi kultivasi. Namun, pada saat yang sama, dalam kehampaan di belakang Xiao Yan, ruang kosong itu perlahan terdistorsi, dan sesosok kurus, sedikit ilusi muncul di belakang Xiao Yan seperti hantu. Orang ini adalah tubuh jiwa Zhao Xian. Di bawah pengeboman keras Xiao Yan, tubuh Zhao Xian memang rusak parah. Dalam keputusasaan, dia menyembunyikannya, tetapi melihat bahwa Xiao Yan telah memasuki kondisi kultivasi di depan wajahnya, tapi itu memberi Zhao Xian kesempatan besar. Dalam keadaan ini, Zhao Xian yakin bahwa dia dapat membunuh Xiao Yan dengan satu pukulan sebelum dia dapat bereaksi. Pada saat itu, dia tidak hanya bisa mendapatkan kembali cincin itu, tetapi juga membunuh Xiao Yan dan mendapatkan kelainan padanya. Api membunuh dua burung dengan satu batu, mengapa tidak melakukannya? Keserakahan muncul di hatinya, meskipun Zhao Xiandang perlahan mendekati Xiao Yan, dia mengarahkan telapak tangannya ke leher Xiao Yan, berniat untuk memotongnya dengan satu pukulan. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresi wajah pucat Zhao Xian berubah drastis. Xiao Yan, yang telah memasuki kondisi kultivasi, tiba-tiba mengeluarkan api yang cemerlang dari tubuhnya tanpa peringatan apapun. Ketika Zhao Xian sadar kembali, dia menyadari bahwa bahkan dalam kehampaan di sekitarnya, saya tidak tahu kapan, 7 tenda hitam telah muncul, dan mereka telah membentuk tren pengepungan, mengurungnya. Hehe, kamu lupa kalau aku seorang apoteker, bermain dengan metode menyembunyikan jiwa di depanku. Sama seperti Zhao Xian menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya, di depannya, tubuh Xiao Yan, yang awalnya duduk bersila di atas kehampaan, perlahan menghilang, dan kemudian, kata-kata Xiao Yan penuh lelucon, itu juga datang dari di belakang Zhao Xian. Gambar setelahnya, Zhao Xian dikejutkan oleh penampilan aneh di depannya, sementara ekspresi wajahnya yang pucat tiba-tiba berubah, dia menoleh dan melihat ke belakang dengan ngeri. Di belakang Zhao Xian, Xiao Yan menyilangkan tangan di dadanya, mencibir di sudut mulutnya, menatap Zhao Xian dengan wajah dingin. Dan di antara alis Xiao Yan, kekuatan jiwa yang menakutkan dan luas terus menyebar. Pada saat yang sama, untaian energi misterius yang tak terlihat oleh mata telanjang mengikuti petunjuk Xiao Yan dan terus mengalir ke dunia saat ini. Di atas 7 hitam tenda mengelilingi tubuh Zhao Xian.
Dan tenda ini persis 6 tenda yang dipadatkan Xiaoyan dengan Dao of Void setelah memahami kekuatan Dao. Namun, tidak seperti sebelumnya, di antara 6 tenda saat ini, ada satu tenda yang lebih banyak dari sebelumnya. Dalam pertempuran sebelumnya, hanya sesaat bagi Xiaoyan untuk menggunakan kekuatan Dao. Oleh karena itu, Zhao Xian tidak terlalu memperhatikan tenda aneh ini. Sampai sekarang, setelah Zhao Xian dikelilingi oleh 7 tenda ini, dia melakukannya dengan sengaja. Dia amati dengan cermat. Dan ketika Zhao Xian menemukan bahwa tirai hitam aneh itu sebenarnya diringkas oleh kekuatan Dao, bahkan dengan konsentrasi Zhao Xian dari pembangkit tenaga listrik Doudi, ekspresi wajahnya tidak bisa tidak berubah secara drastis dalam sekejap, dan pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi dia berseru dengan keras. Ini adalah kekuatan Dao Agung, bagaimana ini mungkin? Saat Zhao Xian menyadari bahwa ini adalah kekuatan Dao Agung, emosi di hati Zhao Xian tiba-tiba sulit dikendalikan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang anak di tingkat setengah kaisar dapat mengendalikan kekuatan Dao Agung. Kekuatan Dao sulit dipahami dan sulit ditemukan, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Doudi mungkin tidak dapat memahaminya, bahkan ada banyak pembangkit tenaga listrik, tetapi juga tidak berdaya. Kekuatan cara agung berbeda dengan kekuatan biasa antara langit dan bumi. Tidak ada jalan pintas untuk mengendalikan kekuatan cara agung kecuali memahaminya dengan hati. Tentu saja, relatif sulitnya memahami kekuatan cara agung cara juga membuatnya memiliki kekuatan yang lebih kuat, dan ini akan membuat lebih banyak orang menjadi gila. Secara umum, yang bisa mengendalikan kekuatan Dao setidaknya adalah kekuatan super yang telah mencapai level Doudi. Karena pengerahan kekuatan Dao besar menghabiskan banyak Doqi, dan hanya pembangkit tenaga listrik Doudi yang dapat mengerahkan kekuatan Dao untuk waktu yang lama, seorang kaisar yang kuat adalah orang yang mengendalikan kekuatan Dao. Hehe, tidak ada yang tidak mungkin. Jika kamu bersikeras begitu keras kepala, hanya bisa dikatakan bahwa kamu bodoh. Melihat ekspresi luar biasa di wajah Zhao Xian, Xiaoyan tersenyum dingin dan berkata dengan ekspresi mengejek. Mendengar kata-kata Xiaoyan, ekspresi wajah Zhao Xian tidak tenang, tetapi menjadi lebih serius. Baru pada saat ini Zhao Xian benar-benar menemukan bahwa kekuatan yang dimiliki Xiaoyan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Lagi pula, Zhao Xian tidak pernah menguasai kekuatan Dao sendirian. Di mana kamu, begitu suci? Dikelilingi oleh 7 tenda, Zhao Xian merasa seluruh tubuhnya sedingin es, dan napas kematian menyelimuti tubuh Zhao Xian pada waktu yang tidak diketahui. Zhao Xian penuh ketakutan, dan otot-otot di sudut matanya berkedut dengan enggan. Kebaikan, mendengar ini, Xiaoyan sedikit mengernyit, lalu matanya berkedip sedikit, dia menyeringai, dan berkata, Xiaoyan, hanya orang tanpa nama dari benua Doqi. Mengikuti kata-kata dari mulut Xiaoyan, ekspresi wajah Zhao Xian tiba-tiba membeku, dan kengerian di hatinya tidak lagi dapat dengan mudah dijelaskan dengan kata-kata. Ya, saya percaya tidak peduli siapa itu, setelah mendengar kata-kata ini, saya khawatir mereka akan merasa tidak percaya. Mungkin, di benua Yuanwu ini, beberapa orang akan melupakan nama yang tidak menarik perhatian itu. Melawan benua Qi, benua di mana tidak ada orang kuat yang datang ke sini selama ribuan tahun, lambat laun, ini telah menjadi sejarah yang jauh di hati sebagian orang. Di hati kebanyakan orang di benua Yuanwu, benua Doqi mungkin telah lama dianggap sebagai benua yang sepi. Untuk saat ini, bahkan mantan Zhao Xian pun tidak terkecuali. Namun demikian, hari ini, seorang pemuda berjubah hitam dengan penguasa berat berdiri di wilayah barat benua Yuanwu dengan sikap sombong. Meskipun dia telah memprovokasi berbagai kekuatan, dia masih terlihat ekspresi tanpa rasa takut. Siapa yang bisa percaya bahwa Xiaoyan berasal dari benua sepi yang dianggap semua orang sebagai tanah tandus? Tertawa, Xiaoyan benar-benar mengabaikan ekspresi ngeri di wajah Zhao Xian. Dengan lambaian tangannya yang besar, penguasa misterius hitam pekat itu jatuh ke tangan Xiaoyan lagi. Terdengar suara menusuk cici, dan tekanan angin yang kuat menimbulkan angin topan, menyapu langit. Sedikit terkejut, Zhao Xian kemudian sadar kembali, apa yang dia hadapi adalah penguasa besar dan berat Xiaoyan. Ahem, Tuan Xiaoyan, bukankah kamu hanya perlu membunuhku? Merasakan aura berdarah datang ke arah depan penguasa yang berat, murid ilusi Zhao Xian tiba-tiba menyusut, berhenti, dan kemudian berkata dengan suara serak. Bukankah kau juga mengatakan bahwa pertarungan di antara kita sebenarnya hanya kesalahpahaman sejak awal, jadi karena ini masalahnya?
Heh, kamu tidak perlu banyak bicara omong kosong lagi. Jika ada cara lain, coba gunakan bersama-sama. Tidak peduli berapa banyak kamu berbicara, kamu tetap akan mati pada akhirnya. Tidak menunggu kata-kata Zhao Xian jatuh, Xiao Yan mencibir samar, dan pada saat yang sama, dia mengayunkan penggaris raksasa dengan erat di tangannya, dan di tengah gelombang kekuatan yang luar biasa, suara angin yang bertiup terdengar di telinga Zhao Xian. Pada saat yang sama ekspresinya berubah, Zhao Xian mendengus dingin penuh kebencian. Xiao Yan, bahkan jika dewa ini sangat ingin mati hari ini, kamu harus membayar harganya dengan darah. Saat teriakan dingin kebencian keluar, tubuh ilusi Zhao Xian tiba-tiba bergetar hebat pada saat yang sama. Di tubuh Zhao Xian, hisapan gila dan aneh tiba-tiba keluar pada saat ini. Pada saat yang sama, ekspresi wajah Xiao Yan tidak bisa tidak berubah seketika. Ketika hisapan datang, dia merasa ngeri bahwa kekuatan jiwa di tubuhnya juga terkoyak oleh hisapan aneh itu. Kemudian, di mulut Zhao Xian, teriakan mengejutkan tiba-tiba keluar. Keterampilan jiwa tingkat manusia, seni ekstensi jiwa. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.